MK Jimli Asidiki menyebut kasus dugaan pelanggaran etik terkait putusan syarat batas usia capres tak sulit dibuktikan. Lalu benarkah Ketua MK Anwar Usman melanggar etik dan terancam diberhentikan dari jabatannya saat ini? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil kesimpulan dari pemeriksaan saksi, pelapor dan pihak terkait lainnya dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Ketua MK Jimli Asidiki memastikan putusan MK bakal dibacakan pada Selasa 7 November mendatang setelah sidang pleno MK. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya. Yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Banyak laporan. Banyak laporannya kan 21 semuanya. Padahal kami ini ad hoc ditugasi hanya 30 hari, tapi alhamdulillah kita selesaikan 15 hari. Sebelumnya, MK sudah memeriksa Ketua MK Anwar Usman dalam sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Anwar Usman bahkan diperiksa 2 kali di awal dan akhir sidang MK. Dari 21 laporan terkait Hakim Konstitusi, ada 15 laporan terkait Ketua MK Anwar Usman. Usai diperiksa, Anwar Usman mengaku siap menerima apapun keputusan MK. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga dengan keputusan atau hasil dari pihak hasil keputusan. Dengan lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Sementara itu, Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menghadapi apapun hasil putusan MK. Pasalnya, laporan dugaan etik Hakim Konstitusi berkaitan dengan majunya Gibran sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ya ditunggu aja, makasih. Nggak khawatir mempengaruhi pencalonan jebakan. Ya ditunggu aja keputusannya, makasih. Mantan Hakim MK, Idewa Gede Palguna, menyebut MK hanya sebatas ranah etik saja. Apapun hasil keputusan MK tak akan mempengaruhi putusan MK sebelumnya, termasuk soal majunya Gibran di Pilpres 2024. Kalau saya berpendapat itu tidak bisa, karena kan kompetensi atau kewenangan MK itu kan persoalan etiknya. Persoalan etiknya itu kemungkinan yang bisa terjadi, jenis pelanggarannya kan bisa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berat. Nah, sanksinya juga begitu, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Apakah teguran lisan, teguran tertulis, ataukah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu klasifikasi sanksinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya dalam soal sanksi ini, saya nggak tahu. Tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara gugatan batas usia capres dan cawapres dengan menambah syarat baru bagi kepala daerah yang telah menjabat atau sedang menjabat di bawah usia 40 tahun. Putusan MK itu menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.